Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 4 dari bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juni tahun 2024 Miladiyah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini, Masjid At-Taufik Cempaka Putih, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita maklum bahwasanya keimanan di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah kumpulan dari keyakinan hati, anggota badan yang dikerjakan karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini kita maklumi bahwasanya yang namanya keimanan adalah suatu istilah yang mencakup keyakinan yang ada di dalam hati, ucapan lisan, dan amal anggota badan, yang dia tidak akan menjadi sempurna, bahkan tidak dikatakan sebagai keimanan apabila salah satu dari ketiga hal tersebut hilang. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kesepakatan sahabat, tabi'in, dan siapa saja setelah mereka dan orang-orang yang telah kami kenal bahwa iman adalah ucapan, amal, dan niat. Ucapan di sana adalah ucapan lisan, amal di sana adalah amal anggota badan, dan niat di sana adalah amal hati. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak sempurna satu dari ketiganya kecuali dengan yang lainnya. Ini menunjukkan konsep keimanan di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah mengumpulkan antara ucapan lisan, amal anggota badan, dan keyakinan di dalam hati, tidak terpisah. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menambah ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan iman dapat bertambah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Jadi iman bisa bertambah dengan mengerjakan ketaatan yang bersumber dari apa? Ketaatan yang bersumber dari ucapan lisan, ketaatan yang bersumber dari amal anggota badan, sebagaimana ketaatan yang muncul dari dalam hati. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya ketaatan yang muncul dari dalam hati itu beraneka ragam. Ada ikhlas, ada sabar, ada qanaah, ada tawakal, ada sekian banyak ketaatan yang asal muasalnya dari dalam hati. Sebagaimana ketaatan yang muncul dari lisan pun ada sekian banyak. Semisal ucapan tasbih,
semisal membaca Al-Quran, semisal nasihat, semisal amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Sebagaimana ketaatan-ketaatan yang muncul dari perbuatan anggota badan pun ada sekian banyak, semisal ruku, semisal sujud, semisal tawaf, dan yang lainnya. Jadi iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang bersumber dari tiga tersebut. Dari apa yang pertama? Dari hati. Yang kedua dari amal anggota badan. Dan yang ketiga dari ucapan lisan. Sebagaimana juga iman bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Iman bisa berkurang, kata Imam Ibnu Qudamah, dengan sebab kemaksiatan. Kemaksiatan di sini bisa dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang memang maksiat atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan. Jadi jangan Anda bayangkan yang namanya maksiat itu berzina atau meminum khamr atau mencuri. Betul, itu maksiat. Tetapi meninggalkan perintah itu pun maksiat. Misal seseorang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa Ramadan, tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, itu pun maksiat. Jadi jangan Anda bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kemaksiatan itu semata-mata misalnya seseorang berzina. Betul, berzina maksiat. Mencuri maksiat. Meminum khamar maksiat. Tetapi meninggalkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara sengaja, itu pun maksiat. Bahkan ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau memperbandingkan mana kemaksiatan yang lebih besar, mengerjakan maksiat itu sendiri atau meninggalkan perintah yang harus dikerjakan. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab-kitab beliau memperbandingkan mana yang lebih besar dosanya, mengerjakan maksiat itu sendiri atau meninggalkan perintah yang wajib dikerjakan. Mana yang lebih maksiat? Mana yang lebih buruk di antara dua hal ini? Dua-duanya buruk. Mengerjakan kemaksiatan buruk. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga buruk. Tetapi di antara dua keburukan ini mana yang lebih buruk? Imam Ibnul Qayyim berbicara perkara ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, saya berikan clue saja, ini pembahasan yang lain sebenarnya, bahwasanya kata Imam Ibnul Qayyim, menurut dugaan beliau yang paling kuat, maksiat yang lebih besar adalah meninggalkan perintah yang wajib dikerjakan. Jadi meninggalkan perintah yang wajib dikerjakan lebih besar madaratnya, maksiatnya dibanding mengerjakan maksiat itu sendiri. Maka meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya dibanding mengerjakan, na'udzubillah min zalik, zina. Saya bukan dalam rangka hendak melegalkan atau memperbolehkan zina, na'udzubillah, enggak. Kita sedang memperbandingkan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di awal proses penciptaan manusia, maka di sana ada dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintah lagi larang. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintah di proses awal penciptaan manusia? Malaikat dan jin seluruhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk
Untuk apa? Untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Perintah ya. Siapa yang tidak sujud kepada Nabi Adam pada saat itu? Iblis. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk mendekati satu pohon, apalagi memakan buah dari pohon tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala melarang siapa? Nabi Adam alaihi salam, betul? Tapi Nabi Adam alaihi salam melakukannya, yakni mengerjakan larangan tersebut. Nabi Adam mengerjakan larangan tersebut. Lalu bagaimana nasib dua makhluk ini? Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya Nabi Adam, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala murkai siapa? Syaitan. Kenapa syaitan Allah Subhanahu wa ta'ala murkai? Karena meninggalkan perintah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam, ala kulli hal dia mengerjakan larangan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim ketika memperbandingkan dua perkara ini, mana yang lebih buruk di antara mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan perintah yang wajib untuk dilakukan, maka kata Imam Ibnu Qayyim yang lebih buruk adalah yang kedua. Ini pembicaraan lain, ini istidrokat tambahan yang ke kanan ke kiri ya, kadang-kadang begitu. Anda sudah beberapa kali duduk sama saya, insya Allah mengetahui ya begini ya, kadang-kadang ngelebar ke kiri, ngelebar ke kanan ya. Kembali, karena sebagian orang menganggap iman bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan adalah karena mengerjakan maksiat itu sendiri. Betul, mengerjakan kemaksiatan itu sendiri iman bisa berkurang. Tetapi ketika seseorang meninggalkan perintah yang wajib untuk dikerjakan, pada hakikatnya dia juga sedang bermaksiat. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim, maksiatnya lebih besar daripada mengerjakan larangan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya keimanan bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang muncul dari tiga hal tersebut: hati, lisan, anggota badan. Sebagaimana iman juga bisa berkurang dengan sebab muncul penyelisihan terhadap syariat pada tiga hal tersebut: hati, lisan, dan badan. Maka ada satu rumus: seluruh ketaatan apapun itu, ketika dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menambah keimanan. Ini rumus. Rumusnya seperti itu. Iya, setiap ketaatan yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menambah keimanan seseorang. Iya, ini rumus baku. Ketaatan apa? Ketaatan apa saja. Sebagian ulama ketika berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan, ini buku bagus sekali, saya sarankan, alangkah baik kajian rutin. Judul bukunya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Buku ini disusun oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau berusaha untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu 76 atau lebih cabang. Lafadz bid'un itu adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan bilangan 6 sampai 9. Jadi orang Arab biasa itu kayak gitu.
Kalau di bawah 4 mereka bulatkan. Ya. Kalau di atas 6, 6, 7, 8 mereka katakan 6, 7, 8, 9 mereka katakan bid'un. Orang Arab biasa begitu. Kalau di bawah 5, 1, 2, 3, 4 mereka katakan, mereka bulatkan ke bawah 0. Makanya Anda jangan heran, hadis arba'in berapa artinya? Hadis arba'in artinya berapa? 40. Hadisnya ada berapa di arba'in? 40. Berapa? Bagaimana? Udah belajar hadis arba'in belum? 42. Hadis arba'in isinya 42 hadis. Orang Arab biasa begitu. Mereka membulatkan bilangan 1, 2, 3, 4 menjadi 0. Kalau bilangan 6, 7, 8, 9 mereka katakan bid'un. Itu dia contohnya hadis arba'in. Hadis arba'in itu 42 hadis, tapi Imam Nawawi sebutkan arba'in 40. Jadi jangan heran kok Imam Nawawi sebutkan 40, ada duanya muncul dari mana? Jangan-jangan tambahan penerjemah. Enggak. Memang itu adat kebiasaan orang Arab. Kembali kepada pembicaraan kita, Rasulullah SAW mengatakan iman itu 76 lebih cabang. Rasul tidak sebutkan 76, 77, 78, 79. Rasul tidak sebutkan berapa jumlah tepatnya. Apakah 76, 77, 78, 79? Rasul tidak sebutkan. Tetapi beliau mengatakan a'laha, yang paling tingginya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, yang mewakili keimanan yang muncul dari apa? Tadi 3. Lisan, betul. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah imatatu azza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini cabang keimanan yang paling rendah dari 76 sekian itu. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini mewakili keimanan yang muncul dari apa? Perbuatan anggota tubuh. Wal haya, dan rasa malu, kata Rasulullah SAW, salah satu dari cabang keimanan. Malu ini merupakan perwakilan dari cabang keimanan yang muncul dari dalam hati. Lalu sebenarnya cabang keimanan ada berapa? 26 cabang keimanan dalam kitab beliau Syu'abul Iman yang pada hari ini dicetak 8 jilid tebal. 8 jilid tebal. Kemudian diringkas oleh Imam Al-Qazwani menjadi hanya 1 jilid. Maka seluruh ketaatan yang masuk ke dalam cabang-cabang keimanan yang jumlahnya 76 atau lebih itu akan meningkatkan keimanan seseorang. Tapi Anda jangan salah paham ya jemaah. Ketika Rasul mengatakan cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan tadi kita katakan ucapan la ilaha illallah asalnya adalah iman yang muncul dari mana? Lisan. Bukan berarti ucapan la ilaha illallah itu hanya diucapkan saja. Karena sungguh sangat tidak membawa manfaat ucapan la ilaha illallah yang hanya diucapkan saja, tidak dibarengi dengan keyakinan akan makna dari ucapan tersebut dan tidak diwujudkan di dalam perbuatan anggota tubuh. Betul, la ilaha illallah adalah apa? Adalah ucapan yang munculnya dari lisan. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut Rasul mengatakan wa a'laha qaulul la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betul, kalimat la ilaha illallah asal muasalnya adalah amal lisan.
Tetapi sungguh tidak ada manfaatnya andai kata ucapan la ilaha illallah itu hanya diucapkan secara lisan, tidak diyakini. Ada manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Apakah ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah tersebut ketika tidak dibarengi dengan benarnya perbuatan anggota tubuh? Misalnya dia rukuk kepada sesuatu selain Allah, dia sujud kepada sesuatu selain Allah. Ini kan tidak menunjukkan akan benarnya ucapan lisannya yang mengatakan la ilaha illallah. Makanya Ahlussunnah mengatakan, ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah asalnya dari lisan, tetapi juga wajib dibarengi dengan keyakinan dan perbuatan anggota badan. Bukan hanya cuma sekedar diucapkan, tidak diyakini atau berkonsekuensi terhadap amalan. Enggak. Maka Anda harus cermati ini. Kekeliruan seseorang di dalam memahami ini maka akan menjatuhkan dia kepada pemahaman yang buruk. Ya. Maka jemaah, kalau kemudian telah kita maklumi seluruh ketaatan bisa mendatangkan pertambahan iman, sebagaimana seluruh kemaksiatan yang munculnya dari dua sebab. Ingat ya, kemaksiatan munculnya dari dua sebab: mengerjakan maksiat itu sendiri atau meninggalkan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Begitu ya. Dan seluruh kemaksiatan bisa mengurangi keimanan. Maka apa faedahnya dari keimanan tersebut? Apa faedah dari keimanan? Jelas faedah dari keimanan banyak sekali. Gak mungkin bagi kita untuk membatasi dengan bilangan 10, 100, 1000, nggak mungkin. Tidak mungkin bagi kita untuk membatasi dengan bilangan 10, 100, 1000, nggak mungkin. Kita ambil contoh satu saja, sholat. Sholat adalah amal ketaatan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba bisa menambah keimanannya. Betul? Saya ambil contoh satu saja. Lalu apa manfaat atau faedah sholat? Macam-macam. Yang kita tahu paling masyhur, menahan diri, bisa menjaga diri dari perbuatan keji lagi munkar. Begitu ya. Ini sholat apa? Seluruh sholat. Padahal sholat yang seluruh sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunat. Sholat wajib ada 5. Sholat sunat sebagian ulama mengumpulkannya sampai 28 sholat sunat jenisnya. Rawatib yang sedemikian banyak itu satu jenis. Rawatib kan ada berapa rakaat? 10 atau 12 rakaat, betul? Itu hanya satu jenis. Sebagian ulama mengumpulkan sholat sunat itu ada 28 jenis. Ada 28 jenis. Lalu sholat sunat di antaranya yang paling masyhur faedahnya, manfaatnya rawatib subuh. Betul? Yang paling masyhur sajalah, yakni siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum atau sesudah subuh? Sebelum. Kok bingung jawabnya? Siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana rawatib yang lain? Apakah ada manfaat dan faedahnya? Ada. Ini baru sholat.
Lalu bagaimana dengan zakat? Bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan puasa Ramadan? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Berapa faedahnya? Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Saya punya tulisan terkait dengan bulan Ramadan. Saya kumpulkan di situ 70 faedah dan manfaat dari bulan Ramadan. 70 faedah dan manfaat dari bulan Ramadan. 70. Coba bayangkan. Lalu ketika saya tulis 10 manfaat keimanan, sekali lagi ini bukan pembatasan, bukan pembatasan, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi di halaman yang ketiga, nampaknya sudah ada makalahnya dalam bentuk cetak atau dalam bentuk apa? PDF, betul? Ada kelebihan cetak, ada kelebihan PDF. Di antara kelebihan cetak bisa dicoret-coret ya. Sedangkan kelebihan PDF, kalau ada link-linknya itu bisa diklik dan mengunduh makalah-makalah saya yang lain. Anda bisa lihat di halaman yang ketiga, keimanan memiliki manfaat yang melimpah dan kebaikan yang sulit untuk dihitung. Maka yang akan saya sebutkan di bawah ini pengumuman maklumat dari saya terlebih dahulu, bukan pembatasan. Jangan sampai Anda membayangkan manfaat keimanan hanya 10, enggak. Ini bukan pembatasan. Tetapi kenapa 10 saya turunkan? Ini yang Allah mudahkan bagi saya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya, dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ini nikmat yang paling utama. Keimanan itu nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama. Ketika kita sedang hendak memperbandingkan seluruh nikmat Allah yang tidak terhingga, maka puncak dari seluruh nikmat tersebut adalah keimanan. Nikmat Allah kan tidak terhingga, tidak bisa kita kira, tidak bisa kita perinci satu persatu nikmat Allah itu. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka nikmat Allah yang paling utama bagi diri kita, muslim maksudnya, bukan diri kita saja sebenarnya, bagi seluruh manusia. Maksudnya apa seluruh manusia? Termaksud orang-orang kafir. Mereka saja tidak tahu ini nikmat yang paling utama. Pada diri mereka, orang-orang kafir, mereka tidak mengetahui inilah nikmat yang paling utama. Nikmat keimanan. Bahkan pada diri sebagian muslim, tersamar pada diri mereka nikmat yang paling utama itu apa? Tapi nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulnya, dan yang selainnya. Ini nikmat yang paling utama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu dalam tanda kutip cinta kepada keimanan. Maka keimanan ini, kalau kita lihat ayat ini jemaah, seakan-akan hanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafadznya, Allah menjadikan kamu. Lihat, ada lafadz menjadikan kamu. Maka terkesan bahwasanya keimanan itu adalah semata-mata pemberian Allah. Betul nggak ini? Betul nggak? Kalau berdasarkan ayat ini, kesan tersebut bisa kita tepis tidak? Kayaknya enggak ya.
Dari ayat ini nampaknya iman hanya semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul asumsi tersebut? Nanti kita jawab, betul atau enggak. Tapi nampaknya kan seperti itu kalau kita perhatikan Al-Hujurat ayat ke-7 ayat ke-8 ini. Allah menjadikan kamu. Ketika lafaz Allah menjadikan kamu, artinya kita pasif atau aktif? Kita pasif atau aktif? Pasif. Yang aktif siapa? Allah. Nampaknya kita tidak berusaha untuk menggapai keimanan. Allah yang jadikan kita beriman. Nampaknya begitu ya. Betulkah asumsi ini? Nanti kita jawab di kesempatan terakhir poin ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan, lagi-lagi menjadikan, nampaknya pasif kita ini, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak mengumpulkan di dalam hati seorang muslim dua hal yang bertolak belakang. Catat jemaah. Ini enggak ada di makalah yang barusan mau saya sampaikan ini. Enggak ada. Lah, munculnya dari mana? Munculnya setelah saya baca buku-buku yang lain. Ini kan makalah baru bulan kemarin saya selesaikan tulisan ini. Ketika kemudian saya baca buku-buku yang lain, ada faedah yang luar biasa sekali terkait dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu dan menjadikan kamu membenci kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Allah tidak jadikan pada hati seorang muslim terkumpul dua hal yang bertolak belakang. Enggak. Allah tidak jadikan di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin terkumpul dua hal yang bertolak belakang. Rasa cinta kepada keimanan sekaligus cinta kepada kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Ini nggak mungkin. Betul nggak? Betul nggak? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri atau hati seorang muslim kemustahilan, ketidakmungkinan terkumpul dua hal yang bertolak belakang. Jadi jangan Anda bayangkan yang tidak mungkin terkumpul itu hanya air dengan api. Betul ya? Air dan api tidak mungkin terkumpul ya. Air dan api mungkin terkumpul. Air dan api. Air dan api mungkin nggak terkumpul. Nggak bisa juga ya. Yang bilang bisa bapak-bapak, yang bilang nggak bisa ibu-ibu. Maka khilaflah jemaah at-taufik. Oh, air dan minyak. Ini ibu-ibu bilang air dan minyak ini Pak. Yang laki-laki harap mengalah. Anda berhadapan dengan ras terkuat di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi siapa lagi kalau enggak akhwat wal ummahat ya? Tayyiblah, terlepas dari itu air dan minyak tidak mungkin berkumpul. Jadi jangan yang Anda bayangkan yang tidak mungkin terkumpul adalah air dan minyak saja. Rasa cinta kepada keimanan itu tidak akan mungkin terkumpul dengan rasa cinta kepada kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Allah sebutkan di dalam ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu dan menjadikan di dalam hatimu rasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Artinya, apabila kemudian di dalam hati seseorang ada rasa
cinta kepada keimanan tidak akan mungkin berkumpul dengan rasa cinta kepada kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan yang semisalnya. Ini nggak mungkin berkumpul. Bisa saja, nggak mungkin. Kalau kemudian dikatakan bisa saja, pasti ada yang terkalahkan. Entah pada saat itu yang terkalahkan adalah kadar keimanannya, iya, atau yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Lihat, orang-orang yang di dalam hati mereka ada rasa cinta, rasa manis keimanan, dan benci kepada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan itu nikmat, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar dan paling utama. Keimanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyadar gak sih kita selama ini? Jangan-jangan gak sadar. Keimanan itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fadlan minallah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Ustadz, iya, ini tambahan yang lain, nggak ada di dalam ayat ini. Maaf, nggak ada di dalam makalah ini. Apa beda antara lafadz fadlan minallahi wa ni'mah? Apa beda? Beda Ustadz. Kalau nggak beda, ngapain kata-katanya beda? Iya betul sih. Apa bedanya antara fadlan minallahi wa ni'mah? Apa bedanya antara kalau di dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karunia itu mewakili terjemahan dari fadlan, sedangkan nikmat ini mewakili terjemahan dari nikmah pada ayat itu. Jangan-jangan di sini ada yang namanya Ibu Nikmah, suaminya Pak Fadlan. Maka terkumpul pada Anda surat Al-Hujurat ayat yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah. Apa beda antara fadlan minallahi wa ni'mah? Keutamaan dari Allah, nikmat dari mana? Ya dari Allah juga di dalam ayat ini. Jadi bedanya bukan sumbernya yang satu dari Allah, yang lain, yang kedua bukan dari Allah. Enggak, salah. Baik fadlan atau nikmah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bedanya apa? Kalau fadlan, maaf, kalau nikmah itu bisa jadi Allah berikan kepada seorang muslim ataupun selainnya. Maka lihat ini orang-orang kafir. Apakah mereka berjalan di muka bumi mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Apa jawaban Anda? Ini orang-orang kafir ini berjalan di muka bumi, apakah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Iya. Tetapi tidak, karena keutamaan yang Allah berikan hanya untuk muslim mukmin. Adapun nikmah Allah berikan kepada siapa saja, bahkan kepada binatang sekalipun. Bisa membedakan antara fadlan minallahi wa nikmah dalam ayat ini? Iya begitu bedanya. Gimana cara nulisnya Ustaz? Ya begitulah cara nulisnya. Saya boleh minum ya? Afwan kalau ada yang sedang saum ya. Bagus sekali kalau puasa-puasa di hari-hari ini, tapi jangan lupa nanti puasa Arafah ya.
Yang paling penting dicerna aja dulu beda fadlan sama nikmah itu apa. Nanti cara menulisnya ya ditulis sajalah ya. Kalau nikmat, siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, orang kafir, orang Islam, pelaku ketaatan, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang beriman, orang munafik, bahkan binatang Allah berikan nikmat. Iya kan? Tetapi fadlan tidak Allah berikan kecuali hanya bagi seorang muslim, seorang mukmin. Mana yang lebih utama antara fadlan dengan nikmah? Jelas kenapa lebih utama. Lihat disebutkan pertama kali di dalam susunan ayat ini, fadlan minallah wa nikmah. Disebutkan pertama kali, maka fadlan itu lebih utama daripada nikmah. Jadi jemaah kita ini alhamdulillah sebagai seorang muslim itu mendapatkan sesuatu yang besar sekali, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selain muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, halaman keempat, salasun man kunna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan, merasakan manisnya keimanan. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Apa yang kedua? Dia mencintai seseorang dan dia mencintainya karena Allah. Apa yang ketiga? Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dikembalikan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di awal ketika kita membahas Al-Hujurat ini, poin yang pertama, nikmat yang paling utama, kita telah sisakan suatu pertanyaan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut indah di dalam hatimu. Nampaknya kita pasif karena lafadznya apa? Menjadikan. Nampaknya kita pasif. Yakni keimanan itu semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa ada usaha sama sekali dari hamba-hambanya. Betulkah seperti itu? Nampaknya kan begitu kalau dari Al-Hujurat ayat ke-7, ayat ke-8 tadi. Maka jawabannya enggak seperti itu. Betul, keimanan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan itu harus diusahakan oleh seorang hamba. Betul memang. Keimanan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub di ayat ke-7 surat Al-Hujurat. Tetapi keimanan itu harus diusahakan oleh seorang hamba. Lihat hadis ini. Ada 3 hal yang apabila ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini kan usaha kita untuk mengupgrade atau meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Betul enggak? Ini kan usaha kita, perbuatan kita untuk meningkatkan atau untuk mengupgrade rasa cinta. Usaha kita. Imam Ibnul Qayyim,
sebutkan ada 10 sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ada 10 sebab. Apa sebab-sebabnya itu? Saya jadikan tanda tanya saja untuk dijawab pada kesempatan yang berikutnya. 10 sebab. Berapa? 10 sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sebab-sebab itu kita usahakan. Bukan kita diem saja kemudian Allah dan Rasulnya cinta kepada kita. Enggak. Imam Ibnu Qayyim sebutkan ada 10 sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 sebab itu kita usahakan. Iya. Yang kedua, apabila ia mencintai, lafadznya mencintai berarti dia aktif, betul? Bukan apabila dia dicintai. Kalau dicintai berarti dia pasif. Kalau saya ngomong aktif pasif ini maklum ya, insya Allah ya. Ya sebagaimana saya, mungkin sebagian besar kita ketika ujian bahasa Indonesia nilainya nggak bagus-bagus amat. Mengherankan memang ya. Pelajaran bahasa Indonesia kalau hari-hari itu mudah, pas ujian Masya Allah bikin pusing ya. Saya lagi nemenin anak-anak saya nih, hari ini selesai mereka apa? Ujian yang kelas 2, yang kelas selain kelas 6 ya, lagi ujian ini. Pelajaran bahasa Indonesia itu kalau belajar hari-harinya mudah ya. Pas ujiannya la haula wala quwata illa billah. Saya sebagai guru, ya saya guru di madrasah di SMP. Saya lihat ini soal ujian, waduh pusing kepala kita ya. Apa? Ujian bahasa Indonesia betul-betul. Tapi kalau kita katakan aktif pasif insya Allah nggak terlampau rumit ya. Kalau lafadz di sini yakni ia mencintai, ini kan aktif. Kalau ia dicintai, ini pasif. Betul? Maklum ini. Maka sekali lagi kita katakan lafadz ia mencintai artinya ada usaha dari seorang hamba untuk menggapai keimanan. Betul, keimanan pemberian dari Allah, tetapi harus diusahakan. Ini contohnya. Lagi-lagi ia benci sesuatu yang, dia membenci, aktif dia, bukan pasif. Tapi ada hal yang menarik, kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Para ulama berbeda pendapat tentang merasakan manisnya keimanan. Ini maknanya apa? Lihat halaman yang ke-5. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, para ulama semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka mengatakan, ketemu yang saya baca, bahwa makna manisnya iman adalah kelezatan di saat melakukan ketaatan dan sanggup menanggung berbagai kesulitan demi menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya, serta lebih mengutamakan hal tersebut di atas kesenangan dunia. Ini kata Imam Nawawi ketika mengatakan atau menjelaskan apa yang dimaksud lezatnya atau manisnya keimanan. Jadi orang-orang yang telah sampai kepada derajat merasakan manisnya keimanan, maka mengerjakan ketaatan itu lebih enak daripada melakukan kemaksiatan. Ketika dia mengerjakan ketaatan dan ketaatan tersebut membawa pengaruh yang misalnya meletihkan fisiknya, ya ketaatan jemaah sebenarnya sih aktivitas apa saja membawa pengaruh atas fisik. Anda duduk begini capek, yakin saya. Sebagaimana kalau kemudian ada seseorang jingkrak di mana di diskotik dugem, capek juga. Masa ya nggak capek? Dugaan saya capek ya.
Ada orang yang jingkrak-jingkrak, dugem, capek. Sama-sama capek kok. Yang duduk di majelis taklim capek, yang jingkrak-jingkrak di dugem capek juga. Yang matanya dipakai untuk baca Quran lelah, yang matanya dipakai untuk streaming drakor lelah juga matanya. Sama-sama lelah. Cuman atas orang-orang yang telah merasakan manisnya keimanan, bukan dia tidak merasakan capek dan letihnya mengerjakan ketaatan tersebut. Enggak, kita ini manusia, jemaah. Kita manusia. Yang namanya mengerjakan ketaatan capek. Capek. Jangan Anda bayangkan kalau mengerjakan ketaatan enggak capek. Capek, betul. Coba tes fisik Anda mengerjakan ketaatan, capek. Tapi orang yang merasakan manisnya keimanan, rasa capeknya itu terkalahkan dengan apa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, rasa capeknya itu terkalahkan dengan cita-citanya yang tinggi, meraih keridhaan Allah dan Rasulnya. Capek itu rasa, jemaah. Sebagaimana ingin meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, itu pun bisa dirasakan. Bukan berarti orang-orang yang ingin meraih keridhaan Allah dan Rasulnya tidak letih fisiknya. Letih fisiknya, capek. Tapi rasa capeknya itu terkalahkan dengan sebab cita-citanya, keinginannya yang tinggi. Dan itu juga kita alami kok dalam perkara dunia. Karena keinginannya nguber tas diskon itu sangat tinggi sekali, rasa capeknya antri dari jam 6 pagi bahkan ketika toko itu belum dibuka, terkalahkan. Saya pernah melihat fenomena model kayak gini beberapa kali. Pada beberapa waktu yang lalu, udah lama ini, 10 tahun atau lebih, saya lewat di Matraman. Ini orang ramai sekali, ngapain gitu ya? Orang ramai sekali, ngapain? Saya gak ketemu jawabannya. Padahal saya lewat pagi, jemaah, jam 7 pagi. Ini orang ramai sekali, ngapain gitu? Saya gak ketemu jawabannya. Baru beberapa waktu kemudian, ya mungkin sudah lewat sepekan 2 pekan, saya baru ketemu jawabannya. Ternyata ada buku novel yang apa istilahnya, pre-order apa begitu ya, Harry Potter ya. Jadi itu orang mengular itu untuk beli buku itu dari jam 7 pagi. Bahkan saya dengar dari sebagian orang, mereka itu sudah ada yang muncul sebelum subuh. Bisa-bisanya ya. Ada sebagian orang juga mengantri, ngapain? Oh, ini ada diskon besar tas. Capek. Tapi kan rasa capek itu terkalahkan karena apa? Karena pengen beli tas. Ngaku aja lah. Rasa capek itu terkalahkan atas sebagian anak-anak karena pengen beli novel Harry Potter itu. Udah gitu ketika saya tahu harganya, harganya nggak murah-murah, ratusan ribu. Artinya cita-cita apapun kalau kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, pasti akan cita-cita apapun, keinginan apapun, apabila kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, pasti akan menimbulkan keletihan, kelemahan pada fisik. Cuma permasalahannya, apabila kita bersungguh-sungguh untuk memiliki apa yang kita cita-citakan tersebut, terkadang fisik kita terkalahkan rasa kelemahannya, kepayahannya, bahkan gak dirasakan sama sekali. Maka kan sekarang tinggal kita pilih saja fisik kita ini lelah letihnya untuk yang modelnya kayak gini atau untuk yang modelnya kayak gitu. Dua-duanya sama-sama lelah, dua-duanya sama-sama capek.
ngantri untuk beli novel capek, ya. Sebagaimana duduk di majelis taklim capek, baca Al-Quran lama capek, nonton drakor juga capek. Tinggal kita pilih saja, cusnya ada pada kita. Kita pilih yang mana ini? Tapi atas orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya, dia arahkan rasa capeknya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan dengan sebab itu, suatu saat rasa capeknya terkalahkan, bahkan tidak dia rasakan. Bukannya dia tidak menderita rasa capek, tapi kemudian tidak dia rasakan. Ini puncaknya adalah Imamul Hunafa Rasulullah SAW, ketika kemudian sholat malamnya sangat lama, kakinya bengkak-bengkak, betisnya bengkak-bengkak, kakinya pecah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau melakukan hal yang seperti ini, kira-kira kalau betis bengkak, kaki pecah-pecah, sakit gak? Kok Rasul bisa lama sholat malamnya? Itu deh, jawab aja pertanyaan itu di dalam hati, di pikiran. Kok Rasul bisa lama? Apa nggak ngerasa sakit? Persis seperti sebagian sahabat kena anak panah di badan, sakit nggak? Jangankan kena anak panah, kena silet aja meringisnya luar biasa. Kena anak panah itu sakit. Tapi sebagian sahabat mengerjakan sholat. Ini kita lepaskan dulu diskusi, yakni apa? Apakah darah itu yang mengalir membatalkan wudhu atau tidak? Tapi kan kisah ini masyhur. Betapa banyak sahabat yang sholat setelah dalam keadaan berperang berjihad, anak panah masih tembus ke tubuh mereka. Kok bisa? Apa mereka nggak merasakan sakitnya anak panah? Enggak Ustadz, mereka nggak ngerasain. Anda pengen bilang para sahabat robot? Para sahabat mirip kayak kita. Buktinya dia berdarah, itu netes darahnya. Tapi kenapa para sahabat, orang-orang yang semisal seperti itu, bisa tahan, bisa mengerjakan sholat? Karena fokusnya mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, cita-citanya adalah itu, sehingga rasa sakitnya terkalahkan. Dan ini contohnya banyak. Orang-orang yang kemudian seakan-akan tidak lagi merasakan rasa capek lelah ketika mengerjakan ibadah. Ini contohnya banyak. Kalau mau kita sebutin, aduh, kita ini kelihatannya penjahat sekali di hadapan cerita-cerita yang kalau saya ceritakan ini. Kita ini kelihatannya penjahat gitu loh. Kalau misalnya saya ceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kelihatannya kita penjahat gitu loh. Nah inilah makna merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kembali kepada pembicaraan kita. Ya, maka keimanan adalah nikmat yang paling agung, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, yang itu kita usahakan sudah barang tentu. Makanya kalau Anda lihat di dalam surat Al-Hujurat, kembali lagi naik ke atas, naik ke atas terus Ustaz, kapan sampai ujungnya ini makalah? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam apa? Al-Hujurat ayat ke-7, ayat yang ke-8. Kita langsung baca sajalah. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diminta. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Lihat halaman kelima. Jadi jalan yang lurus adalah pemberian dari Allah, tapi bersamaan itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya. Maka nikmat yang agung ini, maka keimanan adalah nikmat pemberian Allah yang agung dan yang harus kita usahakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul ini.
Tidak terbayang seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, kalau dia tidak beriman. Orang yang beriman akan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amal kebaikan, sebab ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia berupa ketenangan hidup sebagai buah dari keimanannya, dan kebahagiaan akhirat menjadi tujuan utamanya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia beriman. Karena ada orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan tetapi nggak beriman. Ada. Itu ada sebagian orang yang lihat kaum muslimin bangun masjid, dia senang, dia sumbang material, betul? Itu ada di daerah sekitar tempat tinggal saya, pemilik toko material, bukan muslim, dia nyumbang material untuk bikin masjid. Beberapa tahun yang lalu mungkin akan dikerjakan lagi oleh dia ini. Ketika dia ngelihat kaum muslimin senang, apapun tujuannya terserah dia lah ya, kita nggak tahu tujuan dia apa di dalam hatinya. Ketika dia melihat kaum muslimin ini mau berkurban, dia nyumbang hewan kurban. Ini ada pembicaraan hewan kurban dari selain muslim, statusnya apa? Ini ada pembicaraan lain. Saya nggak mau membicarakan itu di sini ya. Tetapi adakah orang-orang yang tidak beragama Islam mengerjakan kebaikan? Jawabannya ada. Maka kebaikan yang mereka kerjakan tersebut ia kebaikan, tetapi apakah bermanfaat atas mereka dalam keadaan mereka tidak beriman? Tidak ada manfaatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat kebaikan dalam bentuk amal soleh yang dikerjakan dalam keadaan beriman. Atas orang-orang yang terkumpul dua hal ini, mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia. Ini rumus jemaah. Bagaimana cara kita ini mendapatkan kehidupan yang baik, tentram, senang, bahagia, beriman dan beramal soleh. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di punya buku judulnya Al-Wasail Mufidah li Hayati Sa'idah. Cara-cara yang membawa manfaat untuk mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada 21 cara. Kebahagiaan sesungguhnya ya, bukan kebahagiaan semu. Ada 21 cara yang mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Di antaranya adalah iman dan amal soleh. Lanjut. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka, balasan di akhirat, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sebagian kaum muslimin bertanya, dan pertanyaan ini juga pernah datang kepada saya, Ustadz, ya, kalau kita mengerjakan kebaikan, betul, kemudian kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasannya di dunia, apakah kemudian akan menghilangkan ganjaran pahala di akhirat? Ada seseorang mengerjakan kebaikan nih, kemudian dia ikhlas karena Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan atas kebaikannya tersebut di dunia. Apakah akan menghilangkan ganjaran pahalanya di akhirat? Jawabannya tidak. Cermati ayat ini. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, amal soleh, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia beriman. Dua syaratnya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik di akhirat. Jadi dia akan mendapatkan dua balasan. Balasan pertama di dunia, balasan yang kedua di mana? Di akhirat. Lalu bagaimana keadaannya kalau dia melakukan kebaikan dan tidak beriman? Dia melakukan kebaikan tetapi tidak beriman. Apakah dia mendapatkan dua macam balasan ini? Jawabannya tidak, karena dua macam balasan ini, yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat, diberikan kepada seseorang laki-laki atau perempuan yang mengerjakan amal soleh dan dia beriman. Lalu kalau yang dia kerjakan adalah amal kebaikan tetapi tidak beriman, apakah dia mendapatkan ganjaran atas apakah dia akan mendapatkan balasan dua macam ini? Jawabannya tidak. Dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, termaksud orang kafir sekalipun. Makanya Raja Romawi, jemaah, ini menyimpang lagi, tapi mudah-mudahan jadi contoh yang bagus. Raja Romawi ketika mendapatkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Raja Romawi itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Romawi tersebut atas surat yang diberikan, ditujukan kepada dia? Apa yang dilakukan? Surat itu disimpan baik-baik. Kabarnya surat Rasul itu masih ada sekarang di Vatikan sana. Kabarnya begitu. Tapi kan kita nggak bisa masuk Vatikan ya. Orang Islam nggak bisa masuk ke Vatikan. Kabarnya masih ada surat itu. Nah, sebagaimana mereka nggak bisa masuk Mekah, selain kita juga tidak bisa, selain mereka juga tidak bisa masuk Vatikan. Iya kan? Maklum itu. Kabarnya surat Rasul itu masih ada sampai sekarang di Vatikan sana. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Romawi pada saat itu, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi surat tersebut dia simpan baik-baik. Beda dengan Raja Persia, ketika mendapatkan surat tersebut sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia robek-robek surat itu. Dia apa? Dia robek-robek surat itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada dua dinasti kerajaan ini? Persia Allah Subhanahu wa taala hancurkan, musnahkan, gak ada sekarang. Sedangkan Romawi Allah biarkan masih ada sampai sekarang. Itu ya enggak? Allah Maha Adil. Ini terhadap suratnya Rasul. Maka kalau ada orang-orang yang tidak beragama Islam mengerjakan kebaikan, Allah Maha Adil, tidak Allah sia-siakan, Allah balas, tetapi di dunia saja. Adapun di akhirat nggak ada balasan atas mereka. Maka jemaah, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu iman. Ini manfaat yang besar sekali dari keimanan. Iya. Dan semakin seseorang itu, yang pertama, semakin seseorang itu beriman dan mengerjakan amal-amal soleh yang bisa meningkatkan kadar keimanannya, maka dia semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Kan rumusnya begitu. Kalau banyak galau, sumpek pikiran, gelisah, larinya kemana? Kalau kayak gitu larinya kan harusnya kalau setelah kita baca maklumat ini, kita tambah amal soleh kita. Iya enggak sih? Kalau seperti itu harusnya kita tambah amal soleh kita. Berarti untuk menghilangkan kegalauan, gelisah,
Ini dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia ribut-ribut sama Fatimah. Bayangkan Ali bin Abi Thalib ribut-ribut sama Fatimah. Jadi Anda jangan pernah bayangkan rumah tangganya Rasul, rumah tangganya para sahabat itu kosong, tidak pernah ada keributan di dalamnya. Ada keributan di dalamnya. Ya, saya lagi nyusun tulisan ya, yang ya bukan pengen ngungkap keributan di dalam rumah tangga mereka, enggak, tapi goal dari tulisan itu adalah bagaimana caranya orang-orang soleh tersebut bisa keluar dari keributan konflik rumah tangga. Goalnya itu. Saya lagi nyusun tulisan itu. Ini bocoran aja. Ya gimana sih caranya? Rasul tuh pernah dalam tanda kutip berselisih sama istri-istrinya sampai tidur di mana? Di kandang kambing. Bayangkan coba. Sampai Abu Bakar dan Umar marah kepada anak-anak mereka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu pernah bercekcok dengan istrinya Fatimah, padahal satu Ali bin Abi Thalib, satu Fatimah, Sayyidah Fatimah, pemimpin perempuan ahlul jannah, ribut-ribut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tahu bahwasanya keributan tersebut tidak akan mungkin diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka kembali kepada Allah dengan cara menambah amal soleh. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika ribut sama Fatimah apa? Pergi kemana? Ke masjid. Ali bin Abi Thalib ribut sama Fatimah. Yang dikerjakan Ali bin Abi Thalib ketika ribut sama Fatimah, pergi kemana? Ke masjid. Coba bayangkan ini sebagian laki-laki ketika ribut sama istrinya, perginya kemana? Jangan dijawab, Bu. Kalau Anda menjawab jadi ketahuan kasus nyata. Persis seperti perempuan-perempuan ketika ribut sama suaminya, apa yang dilakukan? Nah, ini. Jadi mereka, yakni orang-orang tersebut pernah berkonflik dengan pasangannya, tetapi cara mereka menyelesaikan konflik itu sungguh sangat indah. Rasul datang ke rumahnya Ali dan Fatimah, bertanya kepada Fatimah, mana suamimu? Fatimah nggak jawab. Taulah Rasul, mereka ini lagi ada masalah. Maka Rasul tahu di mana tempat para sahabat menyelesaikan masalah. Rasul pergi ke masjid, ketemu Ali bin Abi Thalib, lagi tidur. Nggak lagi tidur, lagi tidur-tiduran. Kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, yakni Ali bin Abi Thalib. Ada apa sama istrimu? Begini ya Rasul, kata Ali, cerita sama Rasulullah SAW. Yakni Rasul tahu tabiat para sahabat, khususnya yang laki-laki, ketika berhadapan dengan konflik dengan istrinya, perginya ke masjid. Coba doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ummahat ya. Kalau suami Anda ribut dengan Anda, perginya ke masjid gitu ya. Bukan pergi ke tempat hiburan. Bukan pergi ini. Jadi kalau kemudian kita ada masalah, maka cara menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan ayat ini adalah kerjakan kebaikan-kebaikan. Karena masalah yang ada di dalam hidup kita sudah barang tentu menjadikan hidup kita ini, yakni apa? Tidak bahagia. Maka ketidakbahagiaan di dalam hidup bisa ditanggulangi dengan iman dan amal soleh. Ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa? 10:30. Ini udah lewat 10 dari 10:30. Baru poin kedua. Saya tambah satu lagi deh ya. Sampai jam 11 itu, sampai 10:30 itu materinya ya. Udah gitu tanya jawab. Ngomong-ngomong, ada pertanyaan nggak? Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau sampai sekarang nggak ada pertanyaan, maka saya akan habiskan sampai jam 11 dengan materi gitu loh.
Ada pertanyaan nggak sampai sekarang ini? Belum kebayang ya? Ayo kita gas sampai jam 11 materinya. Kalau ada pertanyaan langsung begini saja sehingga saya tahu untuk saya hentikan menjawab pertanyaan. Ya. Yang ketiga, mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang mukmin di akhirat kelak, puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat kelak bagi orang-orang beriman, maka puncaknya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan akhirat itu banyak. Kenikmatan akhirat itu banyak. Di sana ada surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, ada pohon-pohonan, ada rumah-rumahan, ada buah-buahan. Yang kalau penghuni surga itu ngelihat buah, ini enak sekali buahnya ini. Dia pengen ngambil tuh buah yang datang kepada dia, langsung dipetik dalam keadaan dia duduk-duduk. Coba bayangkan itu. Atas Anda ini perempuan-perempuan yang suka masak, mungkin akan berpikir di surga kelak kalau masuk surga, Allahumma amin. Ini enak sekali kalau hari ini kita masak. Betul ya? Perempuan-perempuan yang suka masak mungkin akan berpikir nanti di surga, Allahumma amin, ini enak sekali kalau hari ini kita masak misalnya rawon. Oh ya, rawon itu salah satu makanan favorit saya. Saya orang Sumatera jemaah, tapi entah kenapa ketika menikah dengan orang Jawa agak sedikit bergeser selera. Bisa dia masak rawon nanti di surga kelak, ajib betul. Sebagaimana seorang penggembala kambing, dia cinta sama kambing-kambingnya, dia suka, senang sama kambing-kambingnya, hobinya menggembala kambing. Ketika Rasul bercerita tentang nikmat surga, penggembala kambing ini ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh saya mencintai kambing-kambing saya dan saya suka menggembala kambing. Apakah di surga nanti ada penggembala kambing?" Para sahabat yang mendengar pertanyaan ini senyum-senyum. Apakah di surga nanti ada penggembala kambing? Apa kata Rasulullah SAW? Andai kata seorang mukmin menginginkan apa yang dia inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan keinginannya tersebut. Artinya, kalau tuh penggembala kambing masuk surga, dia pengen menggembalakan kambing, ada kambing-kambing yang dia gembalakan. Bayangkan coba, itu puncak dari seluruh kenikmatan. Maaf, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penghuni surga. Banyak sekali. Dan yang menakjubkannya, kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak konstan, terus menerus bertambah nikmat. Iya jemaah, betul begitu. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang rasa kenikmatan yang dimiliki oleh seorang muslim di dalam surga. Apakah rasanya itu sama setiap hari atau semakin dirasakan nikmat? Apa jawabannya? Ketika seseorang muslim masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kenikmatan. Betul? Betul ya? Apakah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika masuk ke dalam surga ini rasanya sama setiap hari atau bertambah nikmat? Ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, walaupun nampaknya yakni yang ada di At-Taufik ijma kayaknya. Ada yang mengatakan sama rasanya setiap hari, ada yang mengatakan semakin bertambah nikmat. Yang mengatakan semakin bertambah nikmat mendebat yang mengatakan nikmatnya sama setiap hari, dengan mengatakan kalau kenikmatan itu dirasakan sama setiap hari, sampai di satu titik tidak nikmat lagi. Ya enggak? Kayaknya manusia sepakat minimal tahun 2023. Manusia ini maksudnya chef-chef terkenal, koki, tukang masak.
tukang masak terkenal dari seluruh penjuru dunia tahun 2023 kayaknya sepakat makanan paling enak rendang. Saya juga sepakat itu. Rendang ini kan dinobatkan jadi makanan terenak di dunia tahun 2022-2023, rendang, betul? Dan saya sepakat itu, saya tidak mendebat, setuju sekali saya. Ya, rendang dalam model apapun. Tapi kalau boleh saya berikan masukan, kayaknya rendang Medan yang di dalam lontong sayur lebih enak. Loh, ada rendang Medan Ustaz? Ada, kemana saja? Enak ya? Cocok ya, lontong sayur. Tapi kalau setiap hari kita makan rendang, bosan nggak? Bosan. Padahal nikmat rendang. Ya, rendang itu makanan enak, betul-betul ya. Saya kalau dihadapkan rendang dan rawon agak bingung saya. Tapi saya punya jalan keluarnya. Ya, rawon sekarang, rendang ntar malam. Tapi kalau kenikmatan rendang itu dirasakan setiap hari, kita nggak merasa nikmat lagi suatu saat. Maka ulama yang mengatakan kenikmatan di surga itu semakin bertambah nikmat, mendebat yang mengatakan kenikmatan surga itu sama setiap hari. Kalau sama setiap hari, suatu saat di titik tertentu tidak lagi menjadi nikmat. Begitu. Dan nampaknya pendapat ini yang benar. Walaupun pendapat yang mengatakan nikmatnya sama, tetapi seorang muslim merasakannya dengan perasaan yang berbeda setiap hari. Jadi begini, ini kalimatnya agak repot ini ya. Jadi setiap hari direset, direset atau direset? Di setel ke nol lagi. Gitu ya. Hari ini dia rasakan nikmat, tapi esok hari nol lagi. Ketemu lagi. Nikmat lagi. Kenikmatannya seperti itu, sama. Tetapi setiap hari seorang muslim yang masuk ke dalam surga, di keadaan pagi hari mulai lagi dari nol. Dia merasakan, dia baru, seakan-akan dia baru merasakan gitu ya. Padahal kemarin sudah. Dan puncak dari seluruh kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-20 23, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wujuh yauma izin nadirah illa rabbiha nazirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Orang beriman, wajah mereka berseri-seri di surga, penuh dengan kenikmatan. Ditambah lagi pada hari-hari waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tambah gembira mereka. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Adapun selain mereka, Allah Subhanahu wa taala haramkan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Andai kata mereka melihat Allah penuh dengan ketakutan. Dan ini hanya milik orang-orang beriman. Ada pertanyaan? Wis. Tayyib. Baru sampai 3 ya. Bagaimana ceritanya nih? Ya udahlah, selebihnya Anda baca ya. Mudah-mudahan saya dimaafkan karena nggak menyelesaikan makalah ini. Saya akan mengetahui dimaafkan atau tidak. Kalau kemudian nih Ustadz kalau bahas nggak pernah selesai, sudahlah, nggak perlu lagi dia datang ke sini. Tapi ada yang mau tanya, saya persilahkan kalau ada yang mau tanya. Ya, ini ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 menjadi amanah bagi Anda untuk membacanya. Mudah-mudahan 3 yang awal saya bahas mencukupi sebagai suatu percontohan atas faidah-faidah keimanan yang sedemikian besar. Ada yang mau ditanyakan sebentar Pak ya dari perempuan akhwat dulu. Karena yang mengagendakan majelis ini mereka. Sabar ya. Ada jemaah yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Iya, silakan ada tuh. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sebentar Bu, diberikan mic gitu Bu, supaya yang lain juga bisa mendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang surga dan neraka itu kan gaib ya. Betul. Itu cerita surga dan neraka itu dari mana kok tahu gitu? Oh. Pikiran saya belum sampai ke situ Pak. Iya. Terima kasih kita. Surga dan neraka goib. Betul, surga dan neraka goib. Goibnya itu dinisbatkan kepada keadaan kita pada hari ini. Pada hari ini surga dan neraka belum kita lihat, nauzubillah kita melihat neraka ya. Tapi ketika seseorang telah masuk ke dalam surga atau nauzubillah min zalik, masuk ke dalam neraka, maka surga dan neraka menjadi perkara yang goib atau tidak bagi diri dia? Jawabannya tidak. Maka goibnya surga dan neraka itu nisbi, relatif. Relatifnya dibandingkan keadaan kita hidup di dunia ini. Ketika seseorang telah masuk ke dalam surga, maka surga bukan sesuatu yang goib lagi. Sebagaimana ketika seseorang nauzubillah min zalik masuk ke dalam neraka, neraka udah nggak goib lagi. Maklum itu. Ini dulu pertama, untuk mendudukkan apa yang dimaksud kegoiban surga dan neraka. Iya kan? Surga dan neraka adalah sesuatu yang goib, betul. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang keadaan surga, keadaan neraka? Dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan tersebut? Sudah barang tentu karena ini perkara yang goib, sesuatu yang goib, tidak bisa kita menerka atau merekarkanya. Ini perkara yang goib. Tidak bisa kita menerka atau mereka-rekanya. Betul ya? Lalu dari mana kemudian ada sebagian ulama, sebagian ustadz menceritakan tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka? Apakah si ustadz ini pernah masuk surga sebelumnya, masuk neraka sebelumnya? Jawabannya tidak. Kan tadi telah saya sebutkan di kesempatan yang awal, dinisbatkan kepada kehidupan kita di muka bumi sekarang ini, surga dan neraka masih goib. Lalu dari mana si ustadz ini bisa bicara? Sudah barang tentu dia bisa bicara menjelaskannya karena ada sumbernya. Betul ya? Dan sumbernya ini ada sumber yang benar, yakni Al-Quran dan hadis. Ada sumber yang salah. Ada sumber-sumber yang salah. Contohnya zaman dulu tuh saya menjumpai ada komik isi gambar komik. Mungkin sampai sekarang masih ada. Dijual di bus biasanya, ya, yakni apa, siksa-siksa bagi penghuni neraka. Betul ya? Saya pernah beli komik ini. Saya pengen lihat isinya dalamnya apa gitu ya. Ya Allah, apa yang disebutkan di dalam komik itu ada yang benar, ada yang salah. Maka cara kita mengetahui bagaimana keadaan surga dan neraka, supaya kemudian benar pengetahuan dan pemahaman kita, ya harus merujuk kepada sumber yang benar, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi jangan cara untuk mengetahui isi surga, keadaannya, juga neraka, ngerujuknya kepada komik. Berdasarkan komik, tulisan Bapak Fulan, neraka itu kayak gini dalamnya. Ini lucu sekali, aneh. Maka caranya seperti itu. Terhalang orang-orang, gak boleh orang-orang berbicara surga dan berbicara neraka, keadaan dalamnya dan isinya dan seterusnya, kecuali harus bersumber dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis. Dan para ulama telah mengumpulkan hal-hal seperti ini, ya.
Misalnya Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Jadi Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya itu membuat 2 bab, Ibu. Sifatul Jannah 1 bab, kemudian bab yang berikutnya Sifatun Nar, sifat-sifat surga. Ini hadis nih, riwayat Imam Muslim. Dalam bab berikutnya sifat-sifat neraka. Rasul ceritakan, kok Rasul bisa tahu isi surga, isi neraka, dalamnya seperti apa? Ya beliau Nabi dan Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ibu. Ya. Ada lagi? Dari perempuan sebelum kita beranjak ke yang laki-laki. Taib, yang laki-laki dahulu kalau enggak. Silahkan, Pak. Ustaz. Iya. Kalau buku judul Syu'abul Iman ini karangan siapa, Ustaz? Imam Baihaqi. Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi. Tapi buku ini seperti yang saya katakan tadi 8 jilid, tebal. Ya, 1 jilidnya kurang lebih hampir 800 halaman. Jadi 800 kali 8 6.400 halaman Syu'abul Iman ini. Maka kalau mau baca, baca yang ringkasannya. Dan ringkasannya pun telah diterjemahkan dalam bahasa kita. Saya agak lupa judul terjemahan ringkasannya apa. Mungkin bisa dicari ringkasan Syu'abul Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Model seperti itulah carinya di Google. Ya, sudah diterjemahkan ringkasannya. Kalau ringkasannya itu hanya kurang lebih sekitar 300 halaman. Iya. Ada lagi jemaah? Iya. Ini ada suaranya, nggak ada gambarnya nih. Oh iya, kelihatan sekarang gambar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kan Ustaz jelaskan bahwa tidak bisa menyatu antara kebajikan, kekufuran dengan keimanan. Betul. Ya kan? Dalam diri seseorang. Nah, kalau implementasinya kepada orang lain, jadi misalnya kita sudah beriman, terus kita ketemu orang yang memiliki sifat yang apakah itu juga bisa disamakan? Sifat apa? Sifat apa? Jangan berhenti pertanyaannya. Kekufuran, kemunafikan, kekafiran atau segala yang ada di orang lain. Kan ini dalam hal mungkin kita sedang ingin mendakwahi. Artinya kita bisa bersatu apa enggak itu dengan orang tersebut? Ini bagus pertanyaannya. Saya bisa menangkap pertanyaannya. Intinya apa? Saya bisa menangkap. Apakah mungkin bersatu di dalam hati seseorang rasa cinta dan rasa benci? Mungkin saja. Tetapi kalau dibaca dengan cara pembacaan dan perenungan yang lain, benci itu pun bisa dimaknakan sebagai rasa cinta. Waduh, berat ini. Itu bisa dimaknai atau bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Itulah implementasi dari rasa cinta itu sendiri. Mau contoh? Kita berikan contoh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, "Authaqul uratul iman." Tali ikatan iman yang paling kuat. Rasul sebutkan iman. Tali ikatan iman yang paling kuat. Rasul sebutkan iman di sini. Kemudian Rasul sebutkan apa itu tali ikatan iman yang paling kuat? Hubbu fillah, cinta karena Allah, wa bughdu fillah, dan benci pun karena Allah. Jadi cinta karena Allah dan benci kepada Allah cinta karena Allah dan benci karena Allah mungkinkah ada pada diri seseorang? Mungkin, bahkan itu tali ikatan iman yang paling kuat. Loh, kok tadi dikatakan cinta dan benci itu tidak akan mungkin bisa bersatu? Maka kan bisa kita baca dengan pembacaan yang lain. Benci karena Allah itu kan tuntutan atas konsekuensi cinta kita kepada orang tersebut karena Allah. Maka kita membenci orang tersebut karena Allah dengan sebab dia melakukan kemaksiatan. Betul? Saya ulangi ini cara membacanya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kok bisa di dalam hati seseorang berkumpul dua hal ini? Tadi dikatakan cinta dan benci tidak akan mungkin berkumpul.
Betul, cinta kepada kemaksiatan tidak akan mungkin berkumpul dengan cinta kepada kemaksiatan. Maaf, cinta kepada ketaatan tidak akan mungkin berkumpul dengan cinta kepada kemaksiatan. Ya, cinta kepada kemaksiatan, maaf, cinta kepada ketaatan. Ini saya belibet ngomongnya nih. Cinta kepada ketaatan itu mungkin dan sangat mungkin berkumpul dengan benci kepada kemaksiatan, mungkin. Jadi begini, ada papan tulis. Boleh saya nulis sedikit ya? Baru kepikir ini. Udah mau selesai baru kepikir nih. Biar Pak, biar. Ini tulisan saya bisa dibaca ya. Ini cinta, ini benci, ini saling bertolak belakang, betul? Iya. Ini kan nggak sama ini. Cinta nggak sama benci. Sama Ustaz. Bagaimana ceritanya cinta bisa sama benci? Cinta tidak mungkin sama dengan benci, ini bertolak belakang. Ya. Maka di sini kan ada sesuatu. Cinta apa? Benci apa? Betul kan? Cinta dan benci ini kan nggak mungkin bersatu. Maka cinta kenapa? Benci kenapa? Supaya ini bisa jadi bersatu. Ya, dimaklumi ini. Maka cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ini kan satu ini. Maka jadilah dia bersatu di sini. Iya enggak? Tapi kalau cuma cinta dan benci saja, ini nggak mungkin bersatu. Supaya dia bisa bersatu cinta dan benci ini, maka dia pasti ada sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama ini ya karena Allah di sana. Ya. Ini harus saya hapus, Pak. Kalau nggak dihapus, tak orang yang membacanya karena tidak mengetahui konteksnya malah bingung. Betul begitu. Maka jemaah, pertanyaan Bang Hari tadi, betul ya? Benci karena Allah itu kan bisa kita baca dengan pembacaan yang lain. Tali ikatan iman yang paling kuat, seseorang cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Benci karena Allah ini kan bisa kita baca atau kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain. Dia membenci seseorang tersebut karena tuntutan cinta dia kepada Allah, karena dia tidak suka orang tersebut melakukan kemaksiatan. Pernahkah Anda mengimplementasikan rasa cinta Anda kepada anak Anda misalnya dengan larangan yang menurut anak Anda itu sesuatu yang tidak dia sukai? Pernah? Nah, jangan begini. Apa sih ibu ngelarang-larang? Tapi itu kan implementasi kita mencintai dia. Maka cinta karena Allah dan benci karena Allah itu mungkin berkumpul pada diri seseorang. Sebagaimana cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan mungkin berkumpul kepada diri seseorang. Yang gak mungkin itu cinta karena Allah. Maaf, yang gak mungkin itu cinta kepada ketaatan dan cinta juga kepada kemaksiatan, karena itu bertolak belakang. Begitu. Maka ketika kita berhadapan dengan seseorang yang orang ini misalnya melakukan kemaksiatan, betul ya? Maka sikap kita seperti apa? Ya cinta dia karena Allah, sehingga kita tidak menginginkan dia binasa karena melakukan kemaksiatan tersebut, yang tuntutan konsekuensinya kita benci dia melakukan kemaksiatan pun karena Allah. Begitu. Saya ulangi, ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, maka kita cinta dia karena Allah, karena dia seorang muslim. Konsekuensi cinta kita karena Allah atas diri dia, kita nasihati dia.
dan kita membenci dia karena kemaksiatan yang dia lakukan. Itu tuntutannya. Nah, begitu kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini jemaah nampaknya ya. Oke. Ada pembicaraan Imam Ibnul Qayyim sebutkan ya, cinta itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Cinta ini, cinta ini, cinta ini, cinta ini, cinta ini, ada 5 macam cinta. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu salah satu dari 5 macam cinta itu. Ya, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.